Manchester United mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0 dalam pertandingan pertama Liga Premier mereka berkat gol dari Rafael Varane. Varane mencetak gol kemenangan pada menit ke-76 setelah dengan cekatan menyambar umpan silang kiriman Aaron Wan-Bissaka di dalam kotak penalti. Gol penentu ini menurut beberapa pengamat adalah hasil dari keberuntungan bagi Manchester United, di mana performa mereka secara keseluruhan mungkin tidak sepenuhnya pantas mendapatkan kemenangan. Tapi apa yang membuat Setan Merah tampak kurang bertaji kali ini meski sudah diperkuat oleh sejumlah pemain hebat? Berikut penjelasan selengkapnya. Finishing kurang maksimal dan pahlawan baru. Kini pendukung Manchester United memiliki kekhawatiran tentang performa skuad kesayangan mereka pada berbagai momen dalam pertandingan ini. Marcus Rashford gagal memenuhi perannya sebagai penyerang utama, sementara Alejandro Garnacho dan Anthony juga tak sepenuhnya bisa memberikan pengaruh mereka bagi tim. Namun hasil imbang ini juga sepenuhnya tidak mengherankan, karena dalam 11 pertemuan terakhir selama 4 tahun terakhir, kedua tim jarang mencetak lebih dari 1 gol secara bersamaan. Penyelesaian kurang memuaskan dari Garnacho menghambat serangan Manchester United, sementara Wolves menunjukkan keyakinan dalam penguasaan bola dan mengancam beberapa kali pertahanan United, meskipun MU memiliki penguasaan bola yang cukup dominan. Kemampuan finishing mereka dan penyelamatan impresif kiper Manchester United mencegah Wolves mencetak gol. Tetapi passing-passing dari Bruno Fernandes lah yang membuat perbedaan besar dalam pertandingan yang didominasi oleh permainan menyerang MU. Di Old Trafford, penonton menemukan pahlawan baru mereka dalam sosok Andre Onana. Pemain Kamerun ini bermain dengan hati-hati dalam mengendalikan bola dan tidak pernah terlalu jauh dari gawangnya. Mungkin ia kapok setelah di pramusim, gawangnya kebobolan dari jarak setengah lapangan. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting, dan sambutan hangat dari penonton menunjukkan dukungan penuh dari para penggemar tim tuan rumah. Usai gol Rafael Varane, nilai XG Setan Merah naik. Setelah gol dari Rafael Varane, angka harapan gol Setan Merah naik dari sebelumnya yang hanya 0,73 sampai dengan menit 75 tersebut, berubah naik pesat menjadi 1,17. Itu sekaligus merupakan hukuman alam semesta yang diberikan bagi Wolves, yang menyia-nyiakan begitu banyak peluang emas di depan gawang Andre Onana, termasuk 1 kali oleh Matheus Cunha pada menit 48 dari jarak 3 atau 4 meter. Setidaknya ada 3 atau 4 peluang lainnya dari sang gelandang Portugal 24 tahun itu selama laga di Old Trafford ini, sebelum ia ditarik keluar menit 77 digantikan oleh Fabio Silva. Kesalahan taktik Erik ten Hag. Meskipun meraih kemenangan 1-0, manajer Manchester United Erik ten Hag membuat kesalahan taktik yang berdampak pada hasil pertandingan. Keputusannya untuk memainkan garis pertahanan tinggi membuat tim rentan terhadap serangan balik dan berisiko kehilangan keunggulan. Meskipun strategi ini berhasil di beberapa momen, ia juga menghadapkan pertahanan MU pada penyerang lawan yang bergerak sangat cepat. Tim lawan yang terorganisir dengan baik bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk mencetak gol. Erik ten Hag seharusnya lebih berhati-hati, terutama saat MU memimpin, dengan sedikit menurunkan garis pertahanan untuk menutupi ruang bagi serangan balik. Pendekatan yang lebih seimbang akan menjaga tekanan pada lawan sambil meminimalkan resiko kebobolan. Meskipun kemenangan menunjukkan kemampuan ten Hag untuk mengamankan hasil positif, pendekatan yang lebih hati-hati terhadap keputusan taktik bisa membantu memastikan konsistensi dan meminimalkan peluang kebobolan gol. Ini mengingatkan bahwa bahkan dalam kemenangan Manchester United masih ada ruang untuk perbaikan dalam pilihan strategis. Sementara pertandingan berlangsung dengan dominasi Manchester United, pertahanan yang rapih dari Wolverhampton membuat pertandingan berjalan sengit, ditandai oleh upaya terus-menerus dari pemain Manchester United untuk mencari celah. Momen penentu datang pada menit ke-76 ketika sundulan yang dikendalikan dengan baik oleh Rafael Varane menemukan jala Wolves, berkat umpan silang yang akurat dari Aaron Wan-Bissaka. Gol penting ini tidak hanya mengamankan kemenangan, akan meningkatkan tekanan pada persaingan di klasemen pada Arsenal dan Manchester City, yang keduanya telah mengamankan kemenangan pembuka mereka. Mason Mount gagal penuhi ekspektasi. Pertandingan ini juga menyoroti penampilan para pemain baru yang baru saja didatangkan oleh kedua tim. Sementara beberapa menunjukkan kemampuan mereka, yang lain ada yang gagal. Mason Mount yang didatangkan senilai 60 juta pound sterling dari Chelsea, sayangnya gagal memenuhi harapan itu.
Penyerang Inggris ini yang mengenakan kostum bernomor 7 yang ikonik kesulitan untuk memberikan dampak signifikan di Old Trafford. Mason Mount mungkin dianggap sebagai salah satu pemain terburuk dalam jendela transfer musim panas setelah penampilan kurang meyakinkannya berlanjut dalam pembukaan EPL melawan Wolves. Ia masuk sebagai pemain pengganti Eriksen pada menit ke-58. Sementara itu, penampilan buruknya menunjukkan mengapa ia sebaiknya dieliminasi pada pertandingan berikutnya. Masalah utama di balik penampilan kurang meyakinkan Mount tak lepas dari keputusan taktik yang diambil oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag menempatkan Mason Mount yang bermain cenderung menyerang, namun di laga ini justru memberinya peran sebagai gelandang bertahan. Ini bertentangan dengan kebiasaannya bermain. Keputusan strategis ini tidak hanya meredam kreativitasnya, tetapi juga menghambat kemampuannya untuk berkontribusi secara efektif dalam kemampuan serangan United. Saat Manchester United tengah berusaha bangkit di musim baru, mereka sangat bergantung pada Mason Mount. Dengan penampilan yang mengecewakan, para penggemar dan manajemen pasti akan menanti kebangkitannya, dengan harapan bahwa ia akan muncul sebagai tokoh kunci bagi Manchester United musim ini. Aturan baru makan 2 korban pemain Wolves. Masih ingat soal aturan baru permainan sepak bola di Inggris? Kini wasit bisa menghukum siapapun yang mencoba berdebat dengan wasit atau mengintimidasi wasit, selain hukuman bagi mereka yang membuang-buang waktu. 2 pemain Wolves merasakan langsung hukuman baru ini, dengan Ryan Ait-Nouri terkena kartu kuning untuk menunda-nunda lemparan ke dalam, dan jelang akhir laga, Pedro Neto terkena kartu kuning karena mengajak lomba debat si pengadil Simon Hooper. Dan pelatih anyar Gary O'Neill juga terkena kartu kuning untuk mulutnya yang ngember soal keputusan batal penalti pada menit ke-6 injury time. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.